Shalom, puji nama Tuhan. Mari minggu ini para anggota KPK dan semuanya yang akan berkomunitas KPK, minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita membuka bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi begini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Dia, kata ayat 17 ini, yang ada di dalam jalan kehidupan, orang-orang yang berada di jalur kehidupan adalah orang-orang yang keep instruction, yang memelihara, menjaga instruksi atau didikan. Ya. Dan memang diberikan instruksi atau dididik itu harus meninggalkan zona nyaman. Diberikan didikan itu tidak nyaman. Kalau tidak percaya, ingatkah kita di masa kecil kita, ketika kita dididik orang tua, hati-hati kalau melakukan ini sebab konsekuensinya adalah seperti ini. Masih ingat ketika kita memegang benda tajam di tangan kita, karena mungkin kita tidak tahu tiba-tiba direbut begitu saja oleh orang tua kita, atau contoh yang lain mungkin, kita merasa kok begini ya, merasa tidak nyaman. Tapi itu justru untuk membuat kita tetap berada di way of life. Jalan kehidupan, bukan kebinasaan. Nah, dan di ayat ini juga dikatakan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran, atau sebetulnya di dalam bahasa Inggrisnya, mereka yang menolak teguran, ya, reproof dalam bahasa Inggrisnya. Mereka yang menolak teguran akan error, tersesat, salah jalan, dan seterusnya. Orang-orang yang mengindahkan didikan, orang-orang yang benar, hidup benar, itu adalah orang-orang yang selalu mengakumulasikan knowledge, pengetahuan. Sehingga dengan knowledge, pengetahuan yang didapatkan akan semakin baik mereka melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan dan seterusnya. Tetapi orang yang, nah di sini dikatakan orang yang wicked, orang yang jahat, itu menolak mentah-mentah koreksi dan instruksi. Saudara, minggu ini mari kita mau koreksi diri kita, telaah diri kita, apabila mungkin kita ini orang yang mentah-mentah menolak koreksi dan instruksi, hati-hati. Jangan sampai kita ini tergolong orang yang akan tersesat karena mengabaikan teguran. Memang ditegur tidak nyaman, tapi teguran itu menyelamatkan nyawa kita. Tapi bagi kita yang mungkin merasa saya ini selalu ingin mendengarkan didikan, saya ini selalu ingin mengindahkan teguran dan didikan, bersukacitalah kita semua karena jalan kita menuju jalan kehidupan. Memang saudara, mungkin ada area abu-abu di sana. Pak, saya bingung Pak, teguran siapa yang harus saya dengarkan dan teguran siapa yang tidak perlu saya dengarkan. Saya kasih jalan pintas saudara ya. Teguran firman Tuhan yang didasari firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Teguran kalau itu datang dari manusia, dengarkan, tapi jangan terlalu dimasukkan hati. Karena manusia pada dasarnya itu corrupt. Manusia itu pada dasarnya tidak 100% benar. Tapi kalau firman Tuhan yang menegur, Anda dengarkan baik-baik. Tapi kalau orang lain yang menegur, orang lain belum tentu mengerti situasi Anda. Dengarkan saja, beri mereka senyuman, katakan terima kasih Tuhan Yesus memberkati, karena mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang kita alami. Kecuali mereka Tuhan pakai dan mereka berbicara firman Tuhan.
Mari minggu ini renungkan sama-sama. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau terus-menerus mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga kita tidak tersesat. Jangan menjadi orang yang anti segala-galanya. Saya tidak mau dengar omongan orang lain begini dan begitu. Oke, saudara berhak untuk defensif, tetapi hati-hati. Jangan-jangan ada satu atau dua hikmat Tuhan yang sebetulnya perlu saudara dengarkan, tapi saudara tolak. Intinya, jangan menjadi pribadi yang mengeraskan hati, jangan menjadi pribadi yang menolak segala-galanya, tetapi jadilah pribadi yang dengar-dengaran akan teguran, khususnya teguran firman Tuhan. Selamat berkomunitas, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.